محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan kebaikan atau amal-amal soleh yang menjadi salah satu kebutuhan kita untuk mendulang pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, agar keimanan dan ketakwaan kita senantiasa kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada jemaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan inilah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita semua agar menjadi orang-orang yang pantas dan dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Takwa adalah kunci utama dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terkandung kesadaran untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa senantiasa menyadari bahwa setiap nikmat yang diterima, termasuk nikmat besar berupa kemerdekaan, adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Oleh karena itu, takwa dan syukur adalah dua nilai yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Takwa membentuk hati yang tunduk dan berserah, sementara syukur menjadikan kita hamba yang tidak lalai dalam mensyukuri nikmat dengan harapan akan ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Allah atau azabku benar-benar sangat keras. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diraih pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah hasil semata dari kekuatan fisik dan senjata saja, melainkan juga buah dari perjuangan yang dilandasi semangat keimanan dan doa yang tak putus dari para pejuang dan ulama. Bentuk ketakwaan kita sebagai umat Islam hari ini adalah mengakui bahwa kemerdekaan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan tidak sepantasnya kita lupakan atau abaikan. Kesadaran ini harus menumbuhkan rasa syukur yang tulus dalam diri kita semua. Kemudian syukur atas kemerdekaan tidak cukup hanya dengan lisan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata. Mensyukuri kemerdekaan berarti menggunakan kebebasan yang ada untuk melakukan amal-amal soleh, meningkatkan kualitas diri dan masyarakat, serta ikut menjaga keutuhan bangsa dan negara. Ketika takwa menuntun hati dan syukur mewarnai tindakan, maka insya Allah kita akan menjadi generasi yang tidak hanya menikmati kemerdekaan, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengisi dengan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus merupakan momentum yang syarat makna bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari spesial ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat atas perjuangan,
panjang para pahlawan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah. Menyongsong peringatan ke-80 kemerdekaan tahun ini, semangat kebangsaan harus terus digaungkan melalui rasa syukur yang mendalam dan diwujudkan dalam karya nyata demi kemajuan bangsa. Rasa syukur atas kemerdekaan bukan hanya diwujudkan dengan dalam ucapan, tetapi lebih dalam harus tertanam dalam kesadaran kolektif sebagai bangsa. Syukur atas kemerdekaan mendorong kita untuk tidak menyia-nyiakan apa yang telah diperjuangkan dengan tumpah darah dan air mata. Syukur berarti menjaga, merawat, dan melanjutkan estafet perjuangan dakwah itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran atau terkenal dengan kitab tafsir At-Tabari juz 16 halaman 382 disebutkan, dalam ayat ini Allah mengingatkan semua bahwa manusia itu sebenarnya sudah dalam kebaikan dan kenikmatan. Allah tidak akan mengubah kenikmatan seseorang kecuali mereka mengubah kenikmatan menjadi keburukan. Sebab perilakunya atau perilaku daripada dirinya sendiri. Di antaranya dengan bersikap zalim dan saling bermusuhan kepada saudaranya sendiri. Ayat ini sangat relevan dengan momentum hari ulang tahun Republik Indonesia ini, karena pada dasarnya kita sudah diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalaulah ternyata keadaan ini serupa dengan keadaan saudara-saudara yang ada di Palestina. Mereka yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, akan tetapi yang justru Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, menguji saudara-saudara kita yang ada di Palestina belum kunjung merdeka. Padahal mereka lah yang pertama kali menyambut dan juga mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka kita senantiasa dan sepatutnya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang tiap detik demi detik bukan untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, hanya untuk mencari kehidupan semata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bentuk rasa syukur kita atas kemerdekaan bangsa Indonesia ini bukan hanya sebatas seremonial belaka, tapi bagaimana caranya kita mengisi setiap ruh-ruh kita, jasad-jasad kita, diri-diri kita, pikiran-pikiran kita dengan kebaikan-kebaikan. Pengajian kita isi, sholat kita isi, masjid kita isi, dan amal-amal soleh yang lainnya bagaimana kita bisa lakukan walaupun amal soleh tersebut kecil. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, khairul umuri awsatuha, khairul amali adwamuha wa inqalla. Sesungguhnya sebaik-baik amal perbuatan yang paling dicintai Allah dan Rasulnya itu adalah amalan yang kecil tapi istiqomah, dawam. Bukan hanya sebatas amalan yang besar, tapi hanya semangat di awal saja. Akan tetapi amalan-amalan kecil ini bisa terus kita dawamkan. Membuang sampah tidak boleh sembarangan, menyimpan, merapikan, dan lain sebagainya. Itu adalah perilaku-perilaku amal soleh yang kecil, namun ternyata itu bisa berefek yang besar pada sesuatu kebaikan, baik kita maupun keluarga ataupun masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Semoga hari mengingatkan kita dan kita senantiasa teringat bagaimana perjuangan-perjuangan para alim ulama kita, para pahlawan-pahlawan kita yang sudah jatuh bangun menumpahkan darah dan nyawa mereka untuk kemerdekaan Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah para pahlawan dan juga para ulama kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه آمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا الله يا الحاجات اللهم انفعنا ولا والوباء والفحشاء والإنعام ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذه إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة يا الله يا رب العالمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وتلامذنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين